Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran Bahasa Indonesia MI atas D, subjek MK 4, strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang inklusif dan interaktif di MI dan SD. Pada pembelajaran bahasa Indonesia di MI atau SD, guru tidak hanya mengajarkan pembelajaran membaca saja atau menulis gitu ya, tetapi juga membangun kemampuan komunikasi, dan itu harus karakter, rasa percaya diri, dan kemampuan sosial siswa. Oleh karena itu, guru perlu menggunakan strategi pembelajaran yang inklusif dan interaktif. Agar apa? Agar semua siswa dapat terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi guru tidak boleh hanya fokus kepada siswa yang pintar saja. Pembelajaran inklusif berarti guru harus menerima semua perbedaan tersebut dan memberikan kesempatan belajar yang sama kepada seluruh siswa. Hakikat pembelajaran bahasa Indonesia itu apa? Jadi seperti apa ya tujuannya? Itu melatih 4 keterampilan. 4 keterampilan berbahasa yang pertama adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. 4 kemampuan ini saling berkaitan. Misalnya siswa yang rajin membaca, biasanya kemampuan menulisnya juga lebih baik. Pembelajaran inklusif adalah pembelajaran yang berarti semua siswa dilibatkan dalam pembelajaran tanpa membedakan kemampuan mereka. Guru harus menghargai semua siswa. Misalnya ketika ada siswa yang belum lancar membaca, guru tidak boleh memarahinya di depan kelas, karena itu dapat membuat mental siswa turun. Harmonisasi literasi. Literasi bukan hanya membaca buku, tetapi juga memahami informasi dan mampu menyampaikan pendapat. Kemudian jika ketika siswa mampu membaca cerita lalu menjelaskan isi cerita tersebut, itu sudah termasuk kemampuan literasi. Literasi sangat penting karena membantu siswa berpikir kritis, seperti itu ya. Harmonisasi emosi. Emosi siswa sangat mempengaruhi proses belajar, itu pasti. Kalau siswa merasa takut atau tidak nyaman, maka siswa akan sulit memahami pelajaran. Karakteristik siswa MI atau SD, anak MI itu suka bermain, jadi aktif bergerak, dan cepat bosan tentunya ya. Maka guru tidak boleh hanya ceramah terus. Guru harus menggunakan permainan gambar. Kemudian, peran guru. Yang pertama, tidak hanya menyampaikan materi. Guru bukan hanya penyampai materi saja. Guru juga menjadi motivator, pembimbing, fasilitator, dan inspirator. Guru yang baik bukan yang paling banyak bicara, tapi yang mampu membuat siswa aktif belajar. Contoh pertama, salah satu siswa menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan emosi positif maupun negatif mereka. Siswa lain harus mendengarkan dengan baik dan menghargai temannya. Kaitannya dengan moderasi beragama, integrasi Islam Sains, dan kearifan lokal dalam pembelajaran bahasa ini apa? Guru tidak hanya mengajarkan keterampilan berbahasa, tapi juga menanamkan sikap moderasi beragama. Moderasi beragama berarti saling menghargai, toleransi, tidak menghina perbedaan, dan hidup rukun. Integrasi Islam dan Sains. Bahasa Indonesia juga dapat diintegrasikan dengan nilai Islam dan Sains. Artinya, pembelajaran tidak hanya fokus pada kemampuan bahasa, tetapi juga menghubungkan ilmu pengetahuan dengan keislaman. Guru menjelaskan secara ilmiah bahwa membantu teman dapat meningkatkan hubungan sosial, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, dan meningkatkan kesehatan mental siswa. Integrasi Islam, anak empati. Akhlaknya, integrasi sainsnya apa? Psikologi anak, perkembangan sosial emosional, dan komunikasi interpersonal. Berikutnya adalah penerapan kearifan lokal. Pembelajaran bahasa Indonesia juga harus dekat dengan budaya dan lingkungan siswa. Karena itu guru perlu memasukkan unsur kearifan lokal dalam pembelajaran. Contohnya apa? Kalau cerita di Jawa Timur itu ada cerita rakyat Panji. Terus kemudian ada budaya gotong royong, unggah-ungguh, atau tata krama berbicara. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang pembelajaran sosial emosional, memakai pembelajaran sosial emosional berbasis CASEL ya. Jadi menciptakan lingkungan yang positif, mengaktifkan siswa seperti itu. Guru tidak boleh hanya terpaku kepada satu siswa yang pintar saja. Itu modelnya adalah pembelajaran sosial emosional berbasis CASEL. Nah, kesimpulannya apa? Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di MI atau SD tidak hanya mengembangkan kemampuan bahasa, tapi juga membangun literasi, membentuk karakter, menanamkan nilai keislaman, mengintegrasikan ilmu pengetahuan, dan melestarikan budaya lokal. Nah, berikut yang sudah saya jelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia MI atau SD ya. Semoga bahan ajar yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Baik, berikutnya saya beri tugas. Apa permasalahan yang sering Anda jumpai di dalam kelas? Ya? Ataukah banyak guru yang menggunakan metode pembelajaran monoton Bu, atau seperti apalah ya, tulis kasus-kasusnya yang Anda temukan sesuai dengan realitas sekarang ya. Nah, tugas tersebut dikumpulkan di LMS Kampus ya, di link ya. Terima kasih, sudah itu saja tugasnya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.